untuk seluruh acara seminar online ini sampai nanti di akhir acara. Tapi sebelum dimulai, kita pengen tahu dulu nih semuanya apa kabar yang ada di Zoom meeting ini. Boleh absen dari daerah mana aja. Buat teman-teman peserta, dinyalain dulu mic dan videonya kali ya, supaya kita tahu nih teman-teman dari mana aja. Boleh mic dan videonya teman-teman sekalian. Ayo dong absen dari mana aja biar ketahuan. Dari Apa masih pagi pada ngantuk kali ya? dari Solo, Kak. Halo, Dari Solo. dari Solo, halo. Dari Nurita Restu, halo. Dari Solo. Ada lagi yang lain nggak? Aduh, ini siapa nih? Suaranya siapa nih? Ayo mic-nya dicek dulu, mic sama videonya dipastiin aktif dan tidak mengganggu yang lain. 44. Yang lainnya Dari pada kemana Bekasi, nih? Kak. Halo, siapa dari Bekasi? Brian. Brian Adam Nugraha. Iya. Hai, dari Bekasi. Halo. Hai. Jauh juga nih Mas dari Bekasi, Mas. Ayo dong, yang lain dong. Yang dari mana? Absen dua lagi deh. Dua lagi deh absen. Ayo dari mana? Dian dari Semarang, Dan Kak. malu-malu. Dari Semarang. Jember, Halo. Kak. Yang lain dong. Dari mana? Siapa tuh? Halo, ada suara? Depok. Di Jember. Dari Jember, Depok. Dari mana lagi tuh? Dari Gresik, Kak. Lagi tadi kayak ada suara deh. Oh, oke. Ya udah deh. Iya. Oke. Jadi kita udah tahu nih ya kurang lebih teman-teman bergabung yang udah join di jaringan Zoom meeting ini. Selama beberapa saat ke depan kita akan menyimak insight yang kaya akan ilmu langsung dari para ahli yang udah gabung dalam Zoom meeting ini. Sebelum acara dimulai, perlu diinformasikan buat teman-teman peserta sekalian untuk memastikan bahwa audio dan juga videonya berfungsi dengan baik. Selama sesi pemateri menyampaikan kata sambutan, sesi tanya jawab dari para peserta dimulai, maka silakan audio diposisikan untuk on. Terus buat teman-teman peserta dipersilakan juga untuk makan dan minum selama acara berlangsung, tapi perlu diperhatikan bahwa saat makan dan minum posisi audio dipastikan off supaya nggak mengganggu yang lain. Terus kami ingatkan juga bagi teman-teman peserta untuk mengenakan pakaian yang rapi. Teman-teman menggunakan celana rumah takutnya malu. Oke, sampai sini udah jelas ya teman-teman semua ya. Oke, kita mulai ya acaranya ya. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita alami bersama, perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan banyak sekali bertumbuhnya lini bisnis berbasis online. Karena itu muncullah alternatif akses keuangan. Pada dasarnya fintech adalah sebuah lini bisnis yang berbasis pada penggunaan software atau aplikasi dalam menyediakan jasa finansial. Biasanya fintech Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Chandra Melania yang terhormat selaku Quality Assurance dari PT Smartech Teknologi Indonesia untuk memberi. Selamat pagi. Suaraku kedengaran kan ya? Pagi. Oke, ya. Sebelumnya saya mengucapkan, saya dari perwakilan Bantu Saku mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dan menghadiri webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan Terima kasih atas kata sambutannya, Mbak Mela.
Kemudian selanjutnya kita sambut Bapak Yudono Rawis selaku Wakil Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset dari AFPI untuk menyampaikan kata sambutan dan materi. Dipersilakan kepada Bapak Yudono Rawis. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang nih bisa ada di acara pagi hari ini. Mungkin sebelumnya saya juga mau menyapa Mbak Mela. Terima kasih untuk undangannya. Pak Albert juga ya sebagai narasumber. Semoga acara hari ini bisa berguna buat semuanya ya, terutama untuk pengetahuan dan wawasan mengenai fintech lagi divisi edukasi, literasi, dan riset. Gimana kita jadi ujung tombaknya lah untuk ini ya, salah satu misi AFPI untuk inklusi keuangan. Jadi mungkin buat teman-teman kan mungkin sering dengar nih, kalau pertama-tama fintech itu kan financial technology ya, itu alat pembayaran. Tapi pagi hari ini secara spesifik dan khususnya kita akan bicara dan memaparkan lebih mengenai fintech lending. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu mungkin 5-6 tahun lalu ya, marketplace e-commerce itu mulai banyak nih inovasinya. Jadi sekarang kalau beli barang langsung klik ya, Tokopedia, Bukalapak, OVO juga. Tren yang terakhir dan akan berkembang pesat itu sebenarnya fintech lending yang nanti kita akan coba paparkan. Jadi semoga acara pada pagi hari ini bisa menambah wawasan ya mengenai fintech lending dan juga apa saja sih mungkin perkembangannya yang terkait dengan fintech lending. Mudah-mudahan nantinya fintech lending ini bisa menjadi next unicorn lah gitu ya di Indonesia gitu. Jadi kira-kira demikian saja kata sambutan dari saya dan saya bisa langsung masuk ke materi berarti ya. Oke. Oke. Ini materinya bisa ditampilkan ya Mbak? Atau saya share screen? Oke. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Oke, sudah. Terima kasih Silakan Mbak. dilanjutkan Pak. Iya, sama-sama. Oke, jadi izinkan saya masuk ke materinya langsung ya. Jadi slide berikutnya. Oke, ini mungkin saya mulai, izinkan saya untuk mulai dari yang agak dasar nih, biar kita tahu sama-sama dalam on the same page lah. Kalau kita yang bicarakan nih pagi hari ini seperti apa. Jadi, seperti dari saya sudah bilang ya, mungkin di Indonesia kan awalnya 5-6 tahun lalu tercipta suatu ekosistem online, place ataupun mungkin Gojek, dan 2-3 tahun kemudian muncul sistem pembayaran online ya. Kalau kita lihat sekarang, bayar juga udah mulai pakai GoPay, OVO, belakangan ada Dana. 2-3 tahun terakhirnya mulai muncul fintech lending. Nah, sebenarnya fintech lending itu seperti apa sih? Dan kenapa tercipta adanya fintech lending? Kalau misalnya sekarang pesan barang lewat Tokopedia atau Bukalapak, bayar lewat tadi ya, GoPay sama OVO, kita berharap mungkin nantinya ke depannya kalau ada kebutuhan kredit atau mungkin mau menempatkan dana, nggak datang lagi ke cabang bank sebenarnya. Tapi bisa juga melalui kemudahan untuk klik dan mengakses ke platform fintech lending. Ya. Yang sekarang di OJK itu terdaftar ada 153 fintech lending. Nah, fintech lending itu sebenarnya seperti apa dan kenapa itu timbul ada sekitar 153 fintech lending dalam 2-3 tahun terakhir ya. Jadi kalau kita lihat, saya mungkin coba pelan-pelan walkthrough di diagram ini ya. Yang di sebelah kiri mungkin ada beberapa individual ataupun institusi yang memiliki suatu dana dan mau menempatkan dananya atau memberikan pinjaman dan mengharapkan ada suatunya imbal hasil. Di sisi yang sebelah kanan, ada orang-orang yang mungkin membutuhkan dana. Misalnya untuk mulai dari kebutuhan sehari-hari ya, mungkin masih belum cukup dana bulanannya, tapi mau beli barang nih, misalnya di Tokopedia atau di Bukalapak gitu ya. Terus mereka belum sayangnya belum bisa bayar langsung gitu. Dengan demikian butuh pinjaman dana.
Dan dengan demikian, platform itu sebenarnya fintech lending itu ada yang di tengah-tengah. Kasarnya seperti sedikit untuk marketplace ya, untuk mempertemukan di mana orang yang membutuhkan dana yang di sebelah kanan ya, dan rela untuk membayar bunga sebenarnya dan biaya-biaya lainnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana yang sebelah kiri, yang mengharapkan suatu return dalam penempatan dananya. Nah, tugasnya platform sebenarnya seperti apa? Tugasnya platform ini sebenarnya mengevaluasi apakah yang membutuhkan dana ini layak untuk diberikan dana. Sebenarnya kalau secara simpelnya ini agak mirip dengan aktivitas bank ya. Tapi banknya ini sebenarnya agak berbeda sedikit dalam dua hal. Pertama-tama kalau di Indonesia biasanya membutuhkan dana itu diminta ada dua hal ya. Yang pertama, punya jaminan apa nggak? Punya mungkin apa yang bisa dijaminkan. Karena kalau nggak ada jaminan susah nih untuk bisa mendapatkan suatu dana. Yang kedua, punya slip gaji nggak? Kalau misalnya nggak punya slip gaji, itu mungkin kalau di bank tuh agak susah untuk mendapatkan suatu kredit. Nah, fintech lending ini muncul untuk memberikan suatu alternatif yang belum mungkin disasar suatu bank ya, karena kan kalau nggak ada risikonya tinggi sebenarnya, dengan berbasis teknologi dan bisa mempertemukan orang yang membutuhkan dana dengan proses yang lebih mudah ke orang yang memiliki dana dan mau memberikan dana dengan imbal hasil yang cukup tinggi. Jadi kira-kira dengan demikian, ini adalah bisnis model ataupun flow dari funding. Semoga bisa memberikan dasar yang cukup sebelum kita masuk ke materi-materi yang selanjutnya. Oke, jadi boleh ke slide selanjutnya. Oke, fintech lending ini sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat, pertumbuhan juga cepat sekali sampai saat ini dalam 2 atau 3 tahun belakangan. Di sebelah kiri mungkin line yang ketiga ya, sudah sekitar 140 triliun jumlah pinjaman yang telah terdistribusi ke pengguna. Jadi cukup besar tuh ya. Jadi kira-kira fintech lending ini hanya muncul tuh tahun 2017-an, tapi dalam sekitar 3 tahun sudah bisa menyalurkan kredit sekitar 140 triliun. Ya. Saat ini terdapat 116 perusahaan yang terdaftar di OJK dan 36 yang telah memiliki izin usaha dengan total 153 ya. Nanti saya akan bicarakan di slide-slide berikutnya. Nah, mungkin di sebelah kanan, Indonesia itu kan cukup banyak ya populasinya, jadi salah satu top 5 negara di dunia yang memiliki populasi yang terbanyak, jadi sekitar 186 juta individu produktif. Namun dan kalau kita lihat untuk SMI ya, ada 46,6 juta UMKM yang masih belum memiliki akses kepada kredit. Nah, jadi disinilah memang tumbuh keperluan untuk fintech lending untuk bisa mewujudkan inklusi keuangan untuk individu ataupun SMI, yang sayangnya sebelumnya mungkin ada beberapa bank yang masih belum bisa untuk mengakses ke beberapa individu tersebut. Contohnya, mereka masih mensyaratkan agunan, seperti tadi saya bilang ya, ataupun slip gaji. Contoh mudahnya saja. Fintech lending ini muncul sebagai alternatif solusi keuangan. Harapannya nanti kalau misalnya bisa terus bertumbuh, bisa mengadres gap penyaluran kredit ya, yang di sebelah kanan bawah, yaitu sebesar 1.600 triliun rupiah. Gitu, yang diharapkan oleh fintech lending nantinya. Oke, slide berikutnya. Oke, mungkin saya mau memaparkan saja beberapa statistik yang cukup penting ya. Kalau kita lihat dari tabel yang atas, yang sebelah kiri, seperti tadi saya bilang, pada bulan Desember 2018, jumlah penyaluran kredit oleh fintech lending itu hampir mencapai 20 triliun ya. Tapi dalam 2 tahun, Oktober 2020, meskipun ada pandemi ya, pertumbuhannya itu sudah hampir mencapai 120. Mungkin kalau dari sisi persentase kita bisa bandingkan dengan bank ataupun industri multifinance, kelihatannya itu pertumbuhannya nggak sampai 5 kali lipat nih dalam 2 tahun. Ya, meskipun memang mulainya dari lebih kecil jauh lah ya, dibanding banking ataupun multifinance. Kalau kita lihat, akumulasi rekeningnya pun bertambah, seiring dengan pertumbuhan kredit. Yang lain-lain yang saya mau mungkin soroti adalah tingkat keberhasilan bayar, ataupun ini ya, mungkin untuk kualitas loan yang bermasalah gitu ya, masih cukup baik, karena di atas 90% itu sebenarnya masih berhasil membayar.
Gitu. Jadi meskipun tadi resikonya cukup tinggi karena sebenarnya tanpa agunan, tapi kualitasnya itu masih cukup baik untuk dijaga meskipun ada sedikit penurunan karena ada pandemi. Gitu. Terus yang terakhir seperti tadi saya bilang, jumlahnya ini sekarang udah ada 152 yang terdaftar ataupun berizin di OJK saat ini. Oke, mungkin kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, mungkin saat ini ya, yang tadi saya lihat mungkin beberapa tuh kan yang join itu di luar Jabodetabek. Mudah-mudahan ada yang di luar Jawa ya. Tapi sayang sekali saat ini itu masih terasi kalau dari penyelenggara itu basisnya itu masih di Jabodetabek. Mudah-mudahan kalau ada acara kayak pagi ini bisa menginspirasi lah. Siapa tahu ada yang mau mulai industri fintech lending ya, mudah-mudahan gitu. Tapi sedikit update saja, sekitar 143 dari 150 penyelenggara ya, 90% berarti. Terus statusnya itu sekitar 30% itu PMA atau asing, dan 70% itu masih lokal. Dan kalau kita lihat dari distribusi demografis, usia, sekitar hampir 70% itu memang baik dari yang penerima pinjaman ataupun pemberi dana itu berumur 19 sampai 34 tahun. Jadi yang muda-muda lah, yang mungkin nih kalau misalnya masih mau mengajukan permohonan kredit ke bank tuh masih cukup sulit ya, karena agunannya mungkin belum banyak atau mungkin slip gajinya itu dianggap sama bank ini masih penghasilan bulannya masih belum terlalu banyak lah. Dengan demikian, fintech lending itu memang secara sengaja menyasar untuk yang demografisnya itu cukup muda dari segi usia. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, mungkin seperti tadi saya sudah sempat bilang, fintech lending itu memang hadir ya dalam terobosan teknologi dan juga besarnya fintech ataupun keinginan atau peluang untuk inklusi keuangan di Indonesia. Yang terjadi adalah demikian. Jadi yang pertama memang karena fintech lending itu sebenarnya hanya menggunakan teknologi ya. Jadi sekarang seperti saya sebelumnya bilang, kalau mau mengajukan permohonan kredit atau memberi kasarnya kayak mau memberikan dana seperti deposito gitu ya, nggak harus lagi jalan untuk ke cabang bank atau tunggu 2 minggu gitu ya sampai dananya itu cair sebenarnya. Jadi dengan pemberdayaan teknologi baik itu dari aplikasinya sendiri ya, jadi bisa mungkin teman-teman lihat ada beberapa fintech lending yang menawarkan dan ada online ads-nya di Google atau di Facebook atau di Instagram, atau bisa download langsung aplikasinya di Play Store gitu ya, atau mungkin di Apple juga beberapa udah ada gitu ya, yang memakai iPhone. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk fintech lending itu untuk berkembang. Nggak perlu lagi buka cabang secara fisik sebenarnya. Kalau kita bandingkan seperti bank ataupun fintech lending. Jadi cakupannya sangat luas dan sangat mudah. Itu menjadi salah satu alasan kenapa fintech lending itu memiliki model yang sangat baik untuk bisa mengadres inklusi keuangan di Indonesia. Nah, terus yang kedua, tentunya kalau prosesnya lebih mudah, fintech lending juga memiliki infrastruktur manajemen risiko yang kuat, tapi mungkin agak berbeda nih. Kalau modelnya tradisional itu dengan memiliki agunan, dengan kita beberapa bank atau multifinance tahan ya agunannya ya, terus baru dikucurkan atau dicairkan uangnya. Tapi kalau di fintech lending itu banyak yang persyaratannya lebih mudah dan membangun semacam credit scoring dan juga AI, jadi artificial intelligence ya, di mana proses-prosesnya itu bisa berdasarkan teknologi dan bisa mengevaluasi apakah suatu orang itu layak untuk diberikan kredit atau tidak. Nah, dengan demikian prosesnya jadi bisa lebih cepat sebenarnya. Bukan berarti lebih mudah ya, karena bisa jadi lebih cepat tapi ditolak gitu misalnya. Tapi proses untuk tahu nih apakah seseorang itu mendapatkan kredit ataupun tidak layak mendapatkan kredit itu bisa sangat mudah sebenarnya. Nah, jadi dengan demikian sekarang muncul ya banyak fintech lending dan juga didukung dengan ada ekosistem yang sudah timbul seperti e-commerce ataupun payment, kerjasama dengan fintech lending itu semakin banyak gitu. Jadi bisa jadi nanti fasilitas kredit pertamanya buat teman-teman ini malah dalam bentuk mungkin pay later misalnya. Udah mungkin beberapa udah banyak yang familiar ya. Mau beli barang di e-commerce, maaf mungkin
belum bisa bayar langsung nih gitu. Tapi ditawarkan pay later yang bekerja sama dengan e-commerce gitu. Mungkin pernah lihat salah satu anggota dari AFPI juga ya, Kredivo atau Asetku misalnya, mereka udah memiliki fasilitas untuk pay later tersebut gitu. Jadi kira-kira. Oke, nanti kita akan bicara mengenai e-commerce di tentunya dengan ini ya, seperti tadi saya bilang, dalam 2 tahun aja udah bisa lebih dari 100 triliun. Memang P2P lending itu atau fintech lending itu memberikan kontribusi yang sangat nyata untuk perekonomian nasional ya. Jadi uang yang beredar itu semakin banyak, 100 triliun gitu ya, dan dengan demikian juga orang-orang yang sebelumnya mau mulai usahanya misalnya, tapi belum punya agunan gitu. Kan mulainya namanya juga dari kecil. Nah, sekarang bisa memiliki suatu solusi alternatif pembiayaan di mana mereka bisa mulai usahanya misalnya nih mau jadi seller, mau jadi merchant di Bukalapak gitu kan. Mereka butuh working capital gitu misalnya. Bisa apply juga, mungkin lewat Bukalapak udah pernah ada kerjasama untuk kredit modal kerja dengan fintech lending gitu contohnya. Nah, jadi dengan demikian memang memiliki dampak yang sangat besar dan nyata untuk perekonomian nasional. Memang 100 triliun itu masih cukup kecil dibanding oleh pencairan di bank ataupun multifinance ya. Tapi kita berharap nantinya industri ini dengan peraturan yang lebih baik dan juga mudah-mudahan setelah pandemi nanti bisa semakin bertumbuh lagi dan banyak orang bisa mendapatkan manfaat yang baik lah dari fintech lending ini di Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini sedikit contoh aja. Mungkin nanti akan ada pemaparannya ya. Tapi kalau mungkin teman-teman berpikir, oh apakah fintech lending itu nanti ujung-ujungnya hanya ada 1 atau 2 aja atau 3 aja. Contohnya ya, kayak pembayaran kan sekarang teman-teman pakai apa aja? P ya, 3 atau 4. Nah, tapi kalau kita lihat, justru kalau di kredit itu karena pasarnya sangat besar, itu memungkinkan untuk ratusan fintech lending itu bisa memiliki apa ya istilahnya itu kayak coexist gitu. Jadi eksis sama-sama tidak buru-buru hanya ada 1 atau 2 3 pemain saja gitu sepertinya. Karena kalau kita lihat di Indonesia pun bank itu sebenarnya ada 115 sekarang. Ya. Dulunya malah ada 200-an. Perusahaan multifinance lebih banyak lagi, 150 atau 200. Nah, industri keuangan itu terutama kredit akan memungkinkan untuk beberapa players, ratusan players itu untuk bisa coexist dan memiliki bisnis model yang berbeda-beda. Seperti yang ada di depan ya, mungkin saya rangkumkan, fintech lending yang memiliki fokus di produktif ya, jadi mereka tuh fokusnya memberikan pembiayaan untuk usaha, misalnya, untuk bisnis lah. Ada sekitar 60. Konsumtif, yang seperti contoh yang tadi saya berikan, misalnya mungkin pay later, ataupun ada yang memiliki dana darurat, butuh cash loan, ada sekitar 83, dan yang memiliki fokus untuk pembiayaan syariah itu ada sekitar 10. Ya. Contohnya, kalau dari sisi bisnis model ya, mungkin yang sifatnya itu invoice financing, invoice-nya sudah ada, kemudian bisa diajukan untuk bisa lanjut ke pencairan ya, setelah ada penjualan itu contoh-contohnya mungkin nama-nama yang cukup familiar tuh Coinworks, Investri, Akseleran ataupun Modalku. Yang fokus mungkin yang khusus untuk ke sektor UMKM ada yang namanya Mekar, Tanifan, Fintech ataupun pinjam modal. Syariah ini nama-namanya contohnya aja Amanah, Alami, Capital Boost. Dan juga mungkin untuk beberapa teman-teman saya nggak tahu di sini mungkin ada yang masih kuliah gitu ya, di mahasiswa, misalnya butuh ya, tapi belum bisa memiliki ketersediaan dana. Ada berapa nih pilihannya? Yang fokus memang untuk di dana pendidikan. Mungkin bisa dicek ke universitasnya masing-masing. Udah milih kerjasama belum dengan teman-teman dari Fintech, Dana Didik, Dana Cita, ataupun Cicil. Dan yang lain yang pinjaman usaha mikro ya, contohnya seperti Amarta dan Toko Modal. Ini hanya contoh-contoh saja, tapi key message-nya di sini memang saat ini itu rata-rata fintech lending itu sudah memiliki fokus masing gitu. Agak-agak beda dengan fokus kayak pembayaran tuh umum kan. Tapi kalau ini memiliki fokusnya masing-masing sesuai dengan bisnis modelnya mereka masing-masing. Slide selanjutnya. Oke, ini hanya satu slide di mana karena sifatnya fintech lending itu yang di tengah-tengah nih ya,
suatu ekosistem untuk mempertemukan, kalau di sini bahasanya itu yang sebelah kiri yang kotaknya bulat, yang warnanya biru nih ya, itu lender, pemilik dana, dan mempertemukan dengan, seperti tadi saya sudah ini ya bagikan, orang yang memerlukan dana, atau di sini bahasanya itu borrower gitu. Nah, dalam operasionalnya, karena fintech lending itu sebenarnya hanya semacam platform ya untuk mempertemukan, fintech lending juga bekerja sama dalam ekosistemnya, contohnya dengan e-commerce ya, untuk akuisisi customer, contohnya seperti tadi saya bilang, akuisisi customer yang sebenarnya mungkin butuh fasilitas pay later misalnya. Terus kerjasamanya juga dengan provider eKYC, di mana kalau misalnya ada suatu fasilitas kan harus ada perjanjian ya antara lender dan borrower, dan tanda tangannya itu. Nah, nomor 2 di sini, beberapa fintech lending itu memang karena mereka masih sifatnya itu platform ya untuk mempertemukan, mereka juga masih ada beberapa yang memakai layanan untuk credit information ataupun scoring dari pihak ketiga, di mana bisa mengetahui ataupun memiliki data tambahan untuk mengevaluasi apakah suatu kreditor itu bisa diberikan kredit atau tidak. Dan yang lain-lain di bawah mungkin saya nggak perlu detail, e-collection ataupun e-payment gitu misalnya yang bisa dilakukan kerjasama dengan fintech lending. Slide selanjutnya. Oke, nah mungkin tadi saya sudah singgung beberapa kali, cuma salah satu tema yang sebenarnya diusung oleh pagi hari ini adalah kolaborasi fintech dan e-commerce gitu. Nah, jadi mungkin saya langsung masuk ke contoh aja ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin pakai contoh, langsung aja deh. Kalau dari sisi ada 2 bentuk kerjasamanya. Jadi yang pertama itu atas penjualan barang atau jasa e-commerce, sedangkan yang kedua kerjasama untuk merchant-nya atau penjualnya gitu. Saya kasih contoh ya. Jadi misalnya contoh di Tokopedia gitu, mau beli barang gitulah contohnya. Tapi seperti tadi saya sudah bilang juga, belum tentu memiliki dana yang tersedia untuk membeli barang tersebut. Nah, kalau di Tokopedia kan ada pilihan pembayaran ya, kartu kredit, mungkin dari OVO juga. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa fintech lending itu memberikan option pembayaran untuk pay later-nya gitu. Nah, di sini memang ada kerjasama antara e-commerce dengan fintech lending gitu ya, untuk bisa sebenarnya saling mendukung gitu. Buat dari e-commerce-nya bagus karena orang yang tadinya mungkin nggak jadi beli nih karena belum cukup dananya, jadi sekarang bisa beli supaya bisa dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh fintech lending gitu. Sedangkan fintech lending senang kerja sama e-commerce. Kenapa? Karena mereka mendapatkan akses buat customer-customer dari fintech, dari e-commerce gitu, yang membutuhkan fasilitas kredit. Nah, dengan demikian mereka tidak perlu lagi buka cabang misalnya, ya kan, atau direct sales gitu. Itu yang saya bilang tadi, pembiayaan berbasis online. Nah, untuk yang nomor 2, hanya ada pembeli kan pasti ada penjual. Misalnya, waktu penjual ini, waktu ada di ini ya, waktu di pandemi ini ada beberapa teman-teman atau mungkin yang di luar sana yang melihat ada kesempatan untuk masuk ke bisnis yang terkait dengan kesehatan misalnya. Contohnya tadinya mungkin masih jadi seller trader yang biasa gitu ya, tiba-tiba mau jadi supplier vitamin atau supplier masker deh misalnya. Tapi dananya mungkin belum punya. Nah, dengan demikian tentunya ini dananya lebih besar dari yang pembelian tadi ya, karena kan harus nyetok gitu ya, mungkin butuh dana mungkin 100 juta, 200 juta untuk stok gitu ya. Dan kemudian bisa kerjasama nih dengan yang tadi nih, Tokopedia. Tokopedia mungkin ada kerjasama dengan beberapa fintech lending yang memang fokusnya untuk modal kerja gitu. Nah, nanti biasanya diminta nih, sudah berapa lama mungkin kerjasama, sudah berapa lama merchant ini kerjasama dengan Tokopedia, udah jualannya berapa lama sih? Terus sebulan itu berapa banyak barang yang dijual di Tokopedia. Dengan demikian, kemudian fintech lending bisa memiliki suatu keyakinan apakah kalau misalnya diberikan pinjaman 10 juta, 20 juta, atau 30 juta, atau malah 100 juta, itu
dari cash flow-nya itu bisa terbayar nggak sih sebenarnya, gitu. Itu contohnya ya. Jadi dari dua sisi nih, dari pembeli atau mungkin dari penjualnya sebenarnya, kerjasama dengan e-commerce, dan sudah cukup banyak sekarang yang saya lihat terjadi. Gitu. Malah sekarang juga GoPay udah meluncurkan Pay Later juga ya, kalau saya nggak salah gitu. Jadi even yang mau beli buat ratusan ribu aja sekarang bisa Pay Later gitu sebenarnya. Oke, ya silakan slide selanjutnya. Nah, tadi kan pemaparan mengenai fintech lending dan juga bentuk-bentuk usaha fintech lending, dan terakhir juga e-commerce ya. Mungkin saya mungkin agak beda haluan sedikit nih sekarang, mulai ke AFPI sendiri, perkenalan dari AFPI. Jadi AFPI merupakan asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia, dan kami itu sebenarnya asosiasi yang memang ditunjuk resmi sebagai asosiasi penyelenggara P2P lending oleh OJK sendiri. Gitu, yang merupakan badan memang karena ini kredit ya. Jadi memang instansi pemerintah yang mengawasi tur fintech lending. Nah, saat ini sudah sekitar 153 anggota yang bergerak di bidang produktif, multiguna, dan syariah ya, per bulan November 2020. Dan AFPI ini sebenarnya seperti apa? Mungkin saya kasih gambaran sedikit. Kalau industri fintech lending kan seperti tadi saya sudah bagikan, masih cukup baru ya, sekitar 2-3 tahun nih. Nah, karena ini memang kredit gitu ya, sifatnya kan agak sensitif gitu, industri masih baru, mungkin pengetahuan masyarakat masih agak kurang gitu loh mengenai kredit gitu. Kadang-kadang kok kok ini ada iklan yang bilang bisa dapat uang cair 1 juta dalam 5 menit gitu misalnya, contohnya ya. Nah, tanpa adanya pengetahuan yang cukup ataupun perlindungan nasabah yang baik, bisa jadi nanti nasabah itu banyak dirugikan sebenarnya. Contohnya nih, kalau misalnya ada fintech ilegal gitu ya, yang sebenarnya tidak terdaftar dan diawasi di OJK, bisa jadi nanti fintech ilegal ini memang menjanjikan kasih kredit 5 menit gitu ya, langsung cair gitu 1 juta, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Tapi nanti karena nggak diatur, fintech ilegal ini bisa mengakses ke nomor telepon dari kontak yang ada di teleponnya masing-masing gitu. Jadi kalau nanti ada keterlambatan pembayaran, temennya itu bisa ditelepon gitu. Karena dia memiliki akses. Nah, itulah yang namanya ilegal. Nah, jadi perannya AFPI di sini sebenarnya menjadi semacam apa ya, jembatan antara OJK, pengatur, dan juga platform ya, jadi fintech lending yang penyelenggara, dan juga tentunya nasabah dan masyarakat gitu. Di mana kami mau tentunya kita mau melindungi dan memberikan industri fintech lending ini menjadi suatu platform yang bisa bertumbuh besarnya untuk mengadres inklusi keuangan di Indonesia ya. Dengan demikian kami harus memberikan edukasi dan juga memberikan semacam infrastruktur dan governance untuk para platform yang ada di Indonesia gitu. Jadi contohnya kalau seperti yang di depan ya, kami telah membuat kerangka kerja framework perlindungan konsumen yang seperti tadi saya sudah bagikan sedikit, code of conduct buat para platform ya, komite etika dan saluran pengaduan konsumen buat nasabah juga, dan ketiganya merupakan perangkat AFPI lah. Dan kami pun merupakan self-regulating organization. Jadi memang bentuknya itu sebagai wadah dan juga jembatan. Nah, AFPI sebenarnya sudah melakukan apa saja sih? Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya ya. Oke, nah, jadi visi dari AFPI itu sebenarnya memang kami ini ya, mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital, dan sudah cukup clear juga nih targetnya kami itu sebenarnya mengurangi kesenjangan akses pembiayaan yang sekitar 1.000 triliun ya, dengan meningkatkan akses 75% inklusi keuangan pada 2020. Masih banyak nih ketinggalannya sebenarnya gitu. Dan apa yang kami lakukan? Membuat arsitektur yang kuat gitu untuk mendukung industri ini, baik dari advokasi kebijakan, pedoman perilaku, literasi dan edukasi, data knowledge dan intelligence, dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang mendukung industri keuangan ini sendiri. Nah, yang nyata itu ada di slide selanjutnya nih. Apa saja yang AFPI sudah
sudah buat dan sudah kembangkan dalam 2 tahun terakhir ini. Jadi boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kita bisa bagikan pedoman perilaku AFPI yang kami wujudkan dan juga minta untuk para anggota AFPI itu untuk patuhi sebenarnya. Jadi yang pertama, transparansi produk dan metode penawaran produk layanan. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya buat para platform itu juga harus clear mengenai keterbukaan informasi biaya, metode bagaimana sih menghitung suku bunga gitu ya. Sebenarnya yang mereka, karena kita lihat juga sebenarnya kalau misalnya itu tidak dibagikan dengan jelas, orang tidak tahu dari sisi persentase tuh mereka bayar, jangan-jangan udah bayar ratusan persen misalnya, gitu loh, dari sisi bunganya sendiri. Itu sebagai bentuk dari salah satu perlindungan nasabah gitu. Terus keterbukaan metode penyajian NPL, ya, standar informasi layanan pengguna dan macam-macam keterbukaan informasi yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditawarkan ini ya, produk fintech gitu ya, tapi mungkin website-nya aja nggak punya fintech-nya gitu. Boro-boro keterbukaan informasi mengenai biaya ataupun mungkin boleh was-was nih, ini fintech-nya sebenarnya terdaftar di AFPI nggak? Dan mungkin jangan-jangan ini fintech ilegal gitu. Nah, terus yang kedua, juga pencegahan pinjaman berlebih ya. Jadi di AFPI juga sudah clear kalau kami meminta ada larangan predatory lending, di mana ambang batas maksimal bunga dan biaya itu 0,8% per hari sebenarnya. Nah, jadi udah cukup jelas ya. Jadi mungkin juga teman-teman kalau melihat ditawarkan produk fintech lending, tapi ternyata kok ini rasanya bunganya besar sekali ya, bisa dilihat lagi gitu, bisa was-was. Karena dari AFPI pun sudah cukup jelas gitu. Kita memang di sini fokusnya itu untuk melindungi nasabah. Gitu. Terus yang terakhir, mungkin yang sering banyak komplain itu, ini kenapa sih praktek manusiawi gitu? Emang kenapa gitu kalau fintech lending kan? Tapi memang di industri yang masih cukup early gitu ya, kasarnya nih, yang kita nggak mau adalah nanti fintech lending itu memberikan pinjaman dengan sangat mudah, tapi praktek collection-nya itu bisa dibilang kurang manusiawi gitu. Mungkin pernah baca di koran gitu ya, di mana mungkin praktek collection itu menggunakan kekerasan fisik misalnya, ataupun mengancam untuk menyebarkan data pribadi misalnya. Nah, yang AFPI sudah bikin jelas adalah dalam pedoman perilakunya, praktek manusiawi itu harus dikedepankan, terutama dalam effort untuk collection lah, gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini harusnya udah slide terakhir ya dari saya. Jadi sedikit saya bagikan yang AFPI lakukan adalah yang contohnya ya seperti acara di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk bantu Saku bisa memberikan platform dan kesempatan untuk AFPI untuk melakukan edukasi dan literasi. AFPI juga memiliki acara-acara ya, AFPI Goes to Campus misalnya, di mana kita juga sharing mengenai industri fintech lending di seluruh kampus di Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi juga contohnya kemarin kita ke Unhas misalnya ya, jadi ke berbagai macam universitas, nantinya kita akan melakukan juga sosialisasi lainnya di tahun 2021 ke yayasan ataupun ke ekosistem yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, riset ya mengenai kebutuhan pembiayaan, mengenai beberapa bisnis model gitu ya, yang kami lakukan dengan kerjasama dengan UI, UGM, dan Indef contohnya. Dan hasil riset ini juga kami paparkan ke seluruh platform ataupun juga menjadi salah satu acuan ataupun masukan dari OJK sebagai regulator. Terus sertifikasi. Nah, untuk platform yang terdaftar itu seperti komisaris dan pemegang sahamnya itu harus sertifikasi AFPI ya, di mana pengetahuan mengenai undang-undang PT, governance, manajemen risiko itu sudah menjadi satu bahannya. Dan namanya juga direktur dan komisaris yang bertanggung jawab untuk fintech lending ya. Ini hal-hal yang dasar yang sebenarnya harus mereka ketahui untuk menjalankan operasional sehari-hari. Yang kedua, pelatihan laporan keuangan untuk ini ya, officer keuangan yang ada